Kegiatan operasional pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump saat ini tengah berhenti. Sering terjadinya kebuntuan politik di Kongres yang membuat DPR dan Senat gagal menyepakati anggaran negara. Akibatnya pemerintahan federal berhenti beroperasi sebagian atau dikenal dengan istilah government shutdown. Ya, pemirsa, kegiatan operasional pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump saat ini tengah terhenti atau dikenal dengan government shutdown. Ya, shutdown pemerintahan negeri Paman Sam ini pun dikhawatirkan akan berdampak terhadap proses negosiasi perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat. Kegiatan operasional pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump saat ini tengah berhenti. Sering terjadinya kebuntuan politik di Kongres yang membuat DPR dan Senat gagal menyepakati anggaran negara. Akibatnya pemerintahan federal berhenti beroperasi sebagian atau dikenal dengan istilah government shutdown. Meski dinilai tidak terlalu berdampak terhadap aktivitas perdagangan antar negara, baik Indonesia dengan Amerika Serikat dan negara lainnya, namun dikhawatirkan akan menghambat proses negosiasi perdagangan yang tengah dilakukan pemerintah saat ini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto seperti dikutip media mengatakan, government shutdown berdampak kepada proses perundingan dagang mengenai tarif impor Indonesia dengan Amerika Serikat. Saat ini kedua negara masih menyusun dokumen hukum atau legal drafting untuk penerapan tarif resiprokal Indonesia yang sudah ditetapkan sebesar 19% dan 0% untuk sebaliknya. Dan pemerintah masih mengupayakan negosiasi untuk pengecualian sejumlah komoditas Indonesia dari bea masuk ke Amerika Serikat, di mana proses bilateral masih berlangsung antara tim negosiator Indonesia dengan pemerintah Amerika Serikat. Lantas akankah penghentian operasional pemerintahan Presiden Trump akan berdampak terhadap negara-negara yang memiliki hubungan perdagangan dengan Amerika Serikat, termasuk Indonesia? Simak pembahasan selengkapnya sesaat lagi. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, shutdown Amerika Serikat dan nasib negosiasi tarif perdagangan Indonesia, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Mas Yusuf Randy Manilet, peneliti ekonomi dari KOR Indonesia, kemudian Bapak Ajib Hamdani, Ketua Komtab Bidang Fiskal Kadin Indonesia. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Ajib, apa kabar? Sangat baik, Mas Pras. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Mas Yusuf, apa kabar, Mas? Kabar baik, Mas Pras. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Sebelum membahas lebih jauh review dari Mas Yusuf ya terkait dengan kondisi shutdown begitu ya di Amerika Serikat begitu. Anda melihat bagaimana dari sisi ekonomi? Apakah memang ini menjadi suatu hal yang ya memang kita tahu ini seringkali terjadi, tapi dengan kondisi saat ini, dengan dinamika geopolitik, geoekonomi saat ini, apakah ini akan menjadi tantangan tersendiri begitu, Mas? Iya, sebenarnya tantangan atau tidak tantangan itu akan tergantung dari durasi shutdown akan berlangsung itu berapa lama. Oke. Karena kalau kita melihat dari historis, ada periode di mana periode shutdownnya itu relatif cepat gitu ya, tidak memakan waktu hingga 1 bulan. Tetapi kita juga perlu ingat bahwa di tahun 2017-2018 kemarin, ketika Trump menjadi presiden di periode pertama, memang ada kondisi shutdown yang terjadi ketika itu, dan kondisi shutdown yang terjadi ketika itu memakan waktu durasi yang relatif lama ya, kurang lebih sekitar 1 bulanan, dan kondisi itu akhirnya memberikan efek terhadap ekonomi Amerika Serikat itu sendiri karena pelayanan publik akhirnya tidak bisa berjalan, lalu dorongan belanja pemerintah juga akhirnya terbatas. Nah, dalam konteks saat ini tentu kondisi shutdown ini akan memberikan implikasi pada kondisi ketidakpastian dari keputusan-keputusan yang akan diambil oleh pemerintahan US itu sendiri. Seperti yang kita tahu bahwa tidak hanya Indonesia, Amerika Serikat saat ini juga melakukan negosiasi dengan negara lain, dan adanya kondisi shutdown ini saya pikir akan memberikan efek terhadap akan tertundanya ya keputusan yang akan diambil atau ditetapkan dalam periode negosiasi. Dan dalam kondisi tersebut akhirnya kan ini akan memberikan efek terhadap tertahannya juga ya ekspor kalau kita bicara konteks Indonesia ke Amerika Serikat. Dan untuk beberapa pasar Amerika Serikat itu menjadi sangat penting gitu ya untuk beberapa industri karena dia relatif menggantungkan pasar Amerika Serikat sebagai salah satu pangsa pasar utama. Jadi dalam periode shutdown yang
katakanlah lama, itu tentu akan memberikan efek terhadap terbatasnya juga akses ekspor ke sana dan juga membatasi tadi kepastian terkait dengan masalah negosiasi dagang itu sendiri. Jadi kalau dikatakan apakah ini akan menjadi tantangan, saya pikir iya akan menjadi tantangan, apalagi kalau durasi dari shutdown-nya itu akan berlangsung lebih lama. Di tengah kita penuh ketidakpastian seperti sekarang, shutdown ini seperti semakin memperburuk lah ya dari kondisi kita. Oke, Mas Yusuf. Nah, ini menarik dari sisi Kadin Indonesia, Pak Ajib. Anda melihat bagaimana shutdown yang tengah terjadi begitu di pemerintah Amerika Serikat saat ini? Tadi dikhawatirkan oleh Mas Yusuf kalau durasinya panjang ini akan lebih besar lagi tekanannya terhadap perekonomian global begitu, Pak Ajib. Ya, Mas Pras, memang Amerika sebagai kekuatan, salah satu kekuatan ekonomi dunia dengan 26 triliun US dollarnya, itu memang akan selalu menjadi menarik dikaji bagaimana kondisi ekonomi maupun politiknya. Dan kemudian kalau kita lihat sekarang adanya government shutdown, tadi Mas Yusuf menyampaikan memang betul sebelumnya itu perlu dikaji berapa lama untuk kemudian kita kalkulasi seberapa besar dampak efek terhadap Indonesia. Tadi Mas Yusuf menyampaikan di tahun 2017-18 dan sebenarnya ini sebenarnya bukan yang pertama sebenarnya Mas Pras, bahwa ini kalau nggak salah sekitar 14 kali, kalau ini yang ke-14 ini kejadian di tahun 2025 ini. Dan memang setelah 2017-18 itu yang terakhir itu adalah 2019, di mana pada tanggal 22 Desember 2019 sampai dengan 25 Januari 2020. Artinya rentang waktunya memang kemudian waktu itu 35 hari. Sehingga proyeksi kita adanya government shutdown ini akan berkisar di angka 3 minggu sampai 1 bulan. Yang tentunya seperti tadi Mas Yusuf sampaikan bahwa seberapa panjang government shutdown ini akan berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan terutama ekonomi domestik kita. Tapi menarik kemudian Mas Pras, yang perlu kita kaji adalah dua sudut pandang. Satu berbicara masalah kemampuan daya beli internal Amerika, kemudian kedua berbicara masalah kondisi pasar uang ketika kemudian terjadi government shutdown yang agak lama. Yang pertama berbicara masalah daya beli. Memang kemudian ketika adanya kebuntuan antara Kongres dengan pemerintah dalam konteks APBN Amerika seperti ini, maka kemudian akan ada beberapa penyesuaian yang ini tentunya akan berdampak langsung terhadap daya beli warga Amerika. Sekarang kita bayangkan, misalkan pun kemudian tarif 19% ini berlaku secara G2G, tapi kemudian ketika daya beli masyarakat Amerika mengalami pelambatan atau mengalami penurunan, maka efek secara B2B, efek secara bisnis adalah maka volume ekspor kita juga cenderung akan mengalami penyesuaian. Ini yang perlu kita cermati sebenarnya Mas Pras. Padahal Amerika ini kan mempunyai pasar kira-kira setara dengan 2% PDB kita, yang which is ini akan relatif signifikan. Tapi kemudian kalau kemudian kita bisa mengkalkulasi dengan baik, kita bisa memitigasi dengan baik, maka dampak ini tidak akan terlalu signifikan terhadap dampak pertumbuhan ekonomi domestik kita. Demikian Mas Pras. Baik, itu dari sisi daya beli. Kemudian bagaimana dengan pasar uang sendiri di Amerika Serikat, Pak Ajib? Apakah juga akan terganggu begitu? Justru menarik begini, ketika kemudian government Amerika tidak bisa memberikan kepastian dalam konteks kebijakan-kebijakan, maka justru pasar uang mereka cenderung akan lari kepada emerging country. Dan salah satu yang potensi tujuannya adalah tentunya Indonesia. Apalagi Indonesia ini kan sebuah pasar yang luar biasa besar. Kita baru sekitar 1,4 triliun US dollar, tapi kita punya penduduk yang begitu besar. Dalam konteks ekonomi, Indonesia bagian dari emerging country itu potensi akan menjadi pasar yang sangat menarik buat Amerika. Jadi ketika kemudian government tidak bisa memberikan kepastian dalam konteks ekonomi maupun politik, maka potensi pasar uang akan lari ke Indonesia. Dan bahkan kalau kita membandingkan Mas Pras, bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang masih kisaran 5%, itu potensi lompatannya akan tinggi. Kita bandingkan dengan gak usah jauh-jauh, Vietnam yang dikenakan tarif 20% oleh Amerika pun, mereka itu di kuartal kedua kemarin di atas 6%, dan bahkan potensi di kuartal ketiga ini proyeksinya mencapai 7%. Indonesia dengan segala kelebihannya itu akan potensi di angka 6% juga untuk tahun ke depan. Ini yang menjadi poin-poin penting kita Mas Pras. Baik, nah dengan kondisi saat ini kita tahu juga kan sudah disampaikan juga bahwa kita masih melakukan proses negosiasi perdagangan dengan Amerika Serikat. Oke lah, memang tarif resiprokal sudah ditetapkan 19% oleh pemerintah Amerika Serikat. Tapi pemerintah Indonesia berharap ada beberapa komoditas lainnya begitu yang bisa kita negosiasikan sehingga tidak terkena tarif resiprokal sendiri. Mas Yusuf, Anda melihat potensinya akan seperti apa nanti proses perundingan ini? Iya, meskipun secara umum kita sudah semacam
deal gitu ya dengan tarif resiprokal saat ini. Namun memang saat ini juga pemerintah masih melanjutkan negosiasi untuk barang atau komoditas detail. Misalnya pemerintah saat ini masih merancang diskusi mengenai sustainable steel dan juga aluminium ya, dan juga ada diskusi-diskusi lanjutan yang berkaitan dengan produk ekspor kita ke sana. Belum lagi kita bicara masalah teknis dari pelaksanaan tarif resiprokal itu sendiri, mengingat ada semacam ketentuan teknis di mana Amerika Serikat akan mengenakan tarif tambahan jika ekspor dari satu negara itu punya persentase tertentu ketika mengelola barang-barang dari Cina gitu ya. Jadi ini kan yang kemudian akan mempengaruhi juga produk-produk ekspor Indonesia yang akan dilanjutkan ke Amerika Serikat, mengingat bahan baku industri utama kita itu relatif banyak dipengaruhi oleh impor bahan baku dari China. Kalau misalnya itu terjadi, maka ini kan akan memperlama gitu ya proses pemeriksaan dan diskusi mengenai apakah produk ekspor kita boleh masuk ke pasar Amerika tanpa tarif tambahan di luar 19% yang kita dapati kemarin. Jadi dengan adanya negosiasi, dengan adanya shutdown ini, tentu ini akan memperlambat sekali lagi negosiasi terhadap ketentuan-ketentuan teknis yang menurut kami masih sedang dibahas oleh pemerintah dan juga pemerintah Indonesia dan juga pemerintah Amerika Serikat saat ini. Nah, strateginya apa yang perlu kita lakukan di tengah government shutdown begitu? Kita akan bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya, Pak Ajib dan juga Mas Yusuf. Kita akan jeda sebentar ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, pemirsa. Dan berikut ini akan kami sampaikan sejumlah data untuk Anda terkait dengan neraca perdagangan non-migas Amerika Serikat. Seperti apa? Kita akan cermati bersama. Ini dia pergerakannya. Kita tahu dari sisi perdagangan non-migas kita ada surplus sekitar 3,32 miliar dolar Amerika Serikat. Dalam artian ini ada kenaikan begitu ya dari kinerja neraca perdagangan Agustus per 2025 sampai dengan 2024. Kalau kita lihat di Januari-Agustus 2024 tercatat 10,77 miliar dolar, tapi di Januari-Agustus tahun ini menjadi 14,09 miliar dolar Amerika Serikat. Ada kenaikan 3,32 miliar dolar Amerika Serikat. Dan selanjutnya kita akan cermati bersama negara penyumbang surplus dari sisi komoditas non-migas Indonesia ini mana saja. Baik, ini dia, ada Amerika Serikat, kemudian India dan Filipina. Kalau kita lihat dari sisi Amerika Serikat, dari ekspornya mencapai 20,6 miliar dolar, sementara importasinya 6,5 miliar. Sehingga kita lihat ada surplus ataupun neraca perdagangannya sekitar 14,09 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara kalau kita bandingkan dengan India juga ada surplus juga sekitar 9,47 miliar. Dan dengan Filipina pun kita sama 5,81 miliar dolar Amerika Serikat. Dan selanjutnya kita akan cermati bersama dari sisi komoditas penyumbang surplus ke Amerika Serikat mana saja. Ini menarik di tengah government shutdown dari Amerika Serikat sendiri, apakah akan berdampak ya terkait dengan kinerja eksportasi produk-produk Indonesia. Ada mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya mencapai 3,07 miliar dolar Amerika Serikat. Kemudian pakaian dan aksesorisnya atau rajutan 1,86 miliar, alas kaki di posisi 1,84 miliar dolar Amerika Serikat. Itu dia, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Yusuf Randy Manilat, kemudian juga Bapak Ajib Hamdani. Nah, ini menarik, dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan Pak Ajib, Anda melihat bagaimana sebenarnya potensi Amerika Serikat sendiri bagi Indonesia itu di bagian yang mana? Seberapa besar, seberapa efektifnya kalau memang kita bisa meningkatkan transaksi perdagangan kita antara Indonesia dan Amerika Serikat? Pak Ajib. Ya, Mas Pras, kalau kita lihat bahwa 3 komoditas unggulan ekspor kita ke Amerika itu termasuk adalah komoditas yang padat karya sebenarnya. Yes. Jadi multiplier effect-nya adalah berbicara masalah job creation. Maka harapan besar kita adalah kemudian ketika kita diberikan tarif kompetitif dari Amerika untuk barang-barang yang ekspor dari Indonesia, maka ini menjadi sebuah angin segar dan menjadi sebuah peluang. Tapi memang begini Mas Pras, tidak serta-merta dengan hanya kemudian berbicara tarif 19%. Ada komoditas per komoditas yang perlu kita negosiasikan dengan Amerika secara khusus. Karena selain tarif resmi 19% itu ada namanya mereka tarif anti-dumping. Sebagai contoh misalnya produk udang misalnya. Loh, udang kita ini ekspor ke luar negeri itu 70% itu lari ke Amerika.
Dan kemudian untuk tarif ekspor udang ini selain 19%, mereka masih mengenakan 3% tambahan tarif anti dumping misalnya. Jadi totalnya sebenarnya bukan 19%, tapi menjadi 22%. Nah ini yang kemudian perlu kita negosiasikan komoditas per komoditas. Apalagi komoditas kayak tadi misalnya contoh udang, itu kan menggerakkan ekonomi para petambak yang luar biasa di Indonesia. Karena tambak di Indonesia ini tipikalnya bukan satu industri besar, tapi mereka bermitra dengan para petambak-petambak lokal atau UKM-UKM yang ada. Jadi yang menjadi menarik buat kita, buat government maupun private sector, Mas Pras, adalah bagaimana kita mengoptimalkan pasar Amerika yang begitu besar. Amerika dengan penduduknya yang begitu luas, dengan daya beli mereka yang kuat, dengan ekonomi terbesar mereka nomor 1 secara global, maka ini akan terus menjadi pasar yang menarik buat Indonesia. Tinggal bagaimana kemudian keunggulan kompetitif yang sudah dipunyai Indonesia dengan tarif 19%, walaupun dengan beberapa tarif-tarif tambahan tadi, itu sekali lagi bisa dinegosiasikan komoditas per komoditas, terutama untuk komoditas-komoditas strategis yang bisa menyerap banyak tenaga kerja. Dan harapan kita memang kemudian ketika Amerika menjadi bagian perjanjian adalah kita impor beberapa komoditas-komoditas tambahan, itu juga kita pikir tidak masalah. Karena komoditas yang kita impor dari Amerika yang menjadi bagian komitmen tidak terpisahkan dari 19% itu adalah misalnya kita akan impor kapas, kita akan impor kedelai misalnya, yang notabene memang secara competitiveness kita tidak bisa memproduksi dalam negeri. Jadi justru keunggulan lainnya adalah kita bisa menstabilkan harga domestik kita dalam negeri sehingga harganya bisa kompetitif dan bisa menopang daya beli masyarakat. Nah, kompleksitas masalah itu yang perlu dikaji oleh pemerintah sehingga kemudian pemerintah bisa mendorong kebijakan-kebijakan maupun tawaran-tawaran kepada pemerintah Amerika sehingga kita bisa memberikan sebuah kondisi dan resiprokal yang bisa win-win dari Indonesia ke Amerika. Demikian Mas Pras. Ya, menarik juga nih. Mas Yusuf, kita tahu kan Presiden Donald Trump juga menghadapi ada putusan pengadilan begitu, di mana pengadilan banding Amerika menyatakan bahwa ini sudah tidak sesuai lagi begitu dari penerapan tarif resiprokal dari Presiden Trump sendiri. Anda melihat bagaimana? Justru ini menjadi potensi bagi Indonesia untuk bisa, ya posisi tawar kita akan lebih baik atau bagaimana nih Mas Yusuf? Ya, sebenarnya kan potensi apakah posisi tawar kita lebih baik itu akan ditentukan seberapa jauh kemudian pemerintah Amerika Serikat akan mengambil tindakan gitu ya dari keputusan court di Amerika Serikat. Artinya apabila ternyata menerima, ini semacam berkah gitu ya, tanda kutip bagi kita, karena dengan adanya keputusan tersebut seharusnya pemerintah Amerika Serikat bisa mengkoreksi keputusan ataupun kebijakan untuk pengenaan tarif resiprokal. Namun jika pendekatan yang diambil oleh pemerintah Amerika Serikat itu nyatanya tidak sesuai dengan ekspektasi, artinya tetap jalan, ini kan akhirnya dampak yang diharapkan menjadi lebih kecil bagi Indonesia. Tetapi apapun itu sebenarnya memang saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ajib, bahwa kita perlu terus menegosiasikan tarif yang akan dikenakan ke Indonesia. Katakanlah misalnya kita tidak akan dikurangi gitu ya tarif resiprokal karena sudah ketok palu 19%. Tetapi kita bisa melakukan negosiasi pada aspek-aspek lain, misalnya tarif dasar. Jadi sebagai informasi, tarif resiprokal itu adalah tarif tambahan di luar tarif dasar. Barang-barang ekspor utama kita seperti tadi disebutkan produk industri yang sifatnya padat karya itu punya tarif dasar yang juga tidak kalah kecil gitu ya. Sebagai contoh misalnya untuk alas kaki itu di kisaran 12 hingga 15%-an gitu. Jadi kalau seandainya angka tersebut ditambahkan dengan tarif resiprokal itu kan akan menjadi semakin besar. Makanya harapannya kalau kita berasumsi ternyata proses government shutdown-nya ini lebih cepat selesainya, kemudian ternyata pemerintah Trump tidak mengindahkan gitu ya kebijakan dari court dari Amerika Serikat, maka kita harus mendiskusikan atau menegosiasikan tarif dasarnya ini sehingga nantinya total tarif yang diemban oleh para eksportir kita itu setidaknya tidak terlalu besar, dan kita berharap
itu tidak menurunkan daya saing dari produk-produk ekspor kita yang memang sifatnya padat karya ya untuk sejauh ini. Seperti itu Mas Pras. Baik. Nah ini menarik juga kalau kita lihat Amerika Serikat juga menjadi salah satu negara penyumbang surplus neraca perdagangan dari sektor non-migas. Kita akan bahas lebih jauh begitu. Apakah lagi-lagi kita bicara mengenai government shutdown ini kalau memang memiliki rentang yang lebih panjang lagi, mengingat kondisinya masih cukup alot di sana. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya, kita akan jeda kembali sebentar. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Sufrandi Manilet, Peneliti Ekonomi Core Indonesia dan juga Bapak Ajib Hamdani, Ketua Komtab Bidang Fiskal Kadin Indonesia. Nah Pak Ajib, dengan kondisi seperti saat ini apa yang bisa kita cermati? Government shutdown. Sementara kita tahu Amerika masih menjadi andalan untuk produk ekspor non-migas Indonesia. Begitu bahkan kontribusinya tadi sudah disampaikan menjadi salah satu negara yang menyumbang surplus neraca perdagangan kita Januari sampai dengan Agustus 2025 ini Pak Ajib. Ya, Mas Pras, dengan melihat bahwa rasio ekspor kita ke Amerika itu mencapai kira-kira 2% dari PDB, di mana PDB kita 1,4 triliun US dollar, maka tentunya ini angka yang cukup signifikan. Jadi memang kemudian kalau kita memprediksi katakan government shutdown ini katakan 1 bulan ke depan atau ke bawah, itu sebenarnya tidak memberikan pengaruh signifikan. Tapi kemudian ketika government shutdown ini di atas waktunya itu rentangnya lebih dari 1 bulan, maka daya beli masyarakat Amerika pasti akan mengalami kontraksi. Nah ini yang perlu kita cermati dengan baik, tinggal kemudian kita kalkulasi seberapa besar kontraksi atas daya beli masyarakat Amerika karena government shutdown. Itu yang kemudian ketika kita kalikan dengan rasio PDB kita yang sebesar 2%, maka akan ketemu berapa proyeksi kontraksi daya beli Amerika terhadap PDB kita. Kira-kira matematika ekonominya begitu Mas Pras. Sehingga kemudian yang perlu kita bisa lakukan adalah tentunya kita membuka pasar baru selain Amerika untuk mengkonversi dari penurunan daya beli Amerika. Ini yang perlu kita cermati dengan baik. Tapi kalau kita lihat bagaimana akselerasi kita dengan Uni Eropa, akselerasi kita dengan perjanjian dengan Kanada misalnya, maka kita cukup berbesar hati bahwa itu bisa menjadi semacam substitutional market dan sementara kalau kemudian ketika government shutdown berlangsung lebih dari 1 bulan dan kemudian misalnya ketika daya beli masyarakat Amerika mengalami penurunan akibat dari government shutdown, karena faktanya adalah ketika government shutdown ini dalam rentang waktu yang cukup lama, maka yang terkena dampak secara langsung adalah masyarakat Amerika itu sendiri. Karena government spending mereka terganggu. Beda dengan Indonesia, Mas Pras. Kalau di Indonesia, ketika terjadi deadlock antara legislatif dengan eksekutif misalnya, maka pemerintah secara otomatis bisa menjalankan APBN tahun yang lalu. Bedanya adalah seperti itu. Beda dengan Amerika. Kebijakan Indonesia itu relatif lebih terukur. Kemudian ketika ada deadlock, udah otomatis angka tahun lalu dijalankan, maka tidak akan mengganggu ekonomi domestik yang sedang berjalan. Tapi kan kondisi berbeda dengan di Amerika, di mana banyak sekali kebijakan-kebijakan negara federal yang tergantung dengan adanya kebijakan-kebijakan ekonomi dan keuangan Amerika secara umum. Jadi kemudian ketika terjadi government shutdown di Amerika, maka otomatis mereka akan mengalami kontraksi ekonomi dan efeknya berbicara masalah daya beli Amerika. Dan secara B2B antara Indonesia dengan Amerika juga akan mengalami kontraksi dan itu bisa kita kalkulasi secara ekonomi, secara matematika ekonomi. Demikian Mas Pras. Baik, nah Mas Yusuf, Anda melihat bagaimana kalau bicara mengenai kinerja eksportasi Indonesia terhadap beberapa produk unggulan tadi, begitu mesin elektris, kemudian ada alas kaki, rajutan dan lain-lain begitu. Apakah dengan government shutdown yang belum kita pastikan begitu akan berlangsung sampai kapan begitu, apakah 2 minggu saja atau 1 bulan ini, akankah memiliki dampak yang akan cukup signifikan atau tidak? Kalau misalnya Pak Ajib sampaikan begitu dari sisi pelaku usaha, kita harus mencari diversifikasi lain nih negara tujuan ekspor kita begitu. Iya, kalau dilihat dari keseluruhan, memang ekspor Indonesia ke Amerika Serikat itu tidak terlalu besar. Hanya kalau kita perhatikan secara detail beberapa industri, katakanlah misalnya alas kaki, kemudian juga tekstil, itu memang kalau secara presentasi relatif tergantung gitu atau menggantungkan pasarnya ke Amerika Serikat. Nah, sayangnya beberapa industri seperti alas kaki dan juga tekstil saat ini kondisinya memang tidak begitu baik gitu ya, terutama di sisi domestik. Kita paham bahwa permintaan terhadap produk-produk tersebut terpengaruh ya dengan kondisi perekonomian kita yang meskipun tumbuh tetapi tumbuh secara terbatas gitu ya dan tidak terjadi secara menyeluruh, sehingga itu menekan kondisi dari industri tersebut. Apabila ternyata pangsa pasar ekspor yang tadinya bisa mengisi atau kosongan permintaan di dalam negeri itu juga terkoreksi atau terdistorsi karena adanya kebijakan ataupun shutdown, ini kan akhirnya
seperti keruntuhan dunia 2 kali gitu ya. Artinya di dalam negerinya tertekan, kemudian di sisi globalnya juga akhirnya tertekan. Dan ini yang menurut kami akan ikut memberikan efek terhadap spesifik industri tersebut. Nah, pemerintah saya pikir saat ini perlu melakukan semacam atau menyiapkan beberapa skenario gitu ya, termasuk tadi menghitung berapa durasi kira-kira dari shutdown yang akan terjadi di Amerika Serikat dan apa mitigasi yang akan disiapkan atau perlu disiapkan oleh pemerintah apabila ternyata proses shutdown-nya itu berlangsung lebih lama. Misalnya apakah tadi nanti ada proses memindahkan pangsa pasar ekspor sementara ke pangsa pasar ekspor alternatif, plus juga misalnya menyiapkan kebijakan tambahan di dalam negeri, terutama bagi industri yang terdampak. Saya kira kombinasi kebijakan itulah yang penting ya dalam proses mitigasi agar kondisi shutdown ini akhirnya tidak sangat menekan industri-industri yang sebenarnya di dalam negeri saat ini relatif tertekan. Baik. Nah, Pak Ajib, sebagai pelaku usaha dan juga mencermati bahwa government shutdown ini kan juga terjadi yang sekarang sudah yang cukup berulang kali lah bisa dikatakan begitu, dan terakhir 2019. Anda melihat akankah ini lebih mudah begitu di sana atau akan lebih panjang lagi nih? Mengingatkan egonya cukup kuat nih sekarang kalau kita lihat pemerintahan Donald Trump saat ini begitu Pak Ajib. Ya, ini kan kita memprediksi sesuatu yang if kondisinya ini kan terlalu kompleks. Karena if kondisinya ini berbicara Amerika, berbicara seorang pribadi Donald Trump yang sangat sulit ditebak dan lain-lain. Tapi kalau kita melihat statistik dari sebelumnya, ini kisaran 3 minggu sampai 1 bulan, Mas Pras. Nah, itu yang bukan sekedar menjadi prediksi, tapi juga sekaligus harapan dunia usaha, sehingga ini tidak memberikan konstruksi yang berlebihan di ekonomi domestik kita. Tapi sekali lagi apapun itu kita harus selalu preparing the worst gitu. Kita harus selalu siap-siap bagaimana kondisi terburuk yang ada. Dan saya pikir pemerintah tadi Mas Yusuf juga menyampaikan bagaimana ada sebuah bauran kebijakan, baik kebijakan untuk eksportir maupun kebijakan ekonomi domestik, sehingga paling tidak ketika kemudian the worst-nya adalah lebih dari 1 bulan terjadinya government shutdown, maka tidak memberikan dan memberi dampak konstruksi yang terlalu berlebihan. Dan saya pikir pemerintah sudah preparing dengan itu, dan dunia usaha sekali lagi kita akan selalu memberikan masukan-masukan terbaik kepada pemerintah agar bagaimana kondisi government shutdown itu tidak memberikan efek yang berlebihan terhadap ekonomi domestik. Demikian Mas Pras. Yes, itu dia. Preparing for the worst seperti memang langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah dunia usaha tentunya untuk menyikapi government shutdown yang terjadi di pemerintahan Donald Trump saat ini. Dan semoga mungkin kita sama-sama berharap saja tidak terlalu lama sehingga proses negosiasi perdagangan Indonesia dan Amerika Serikat ini nanti akan segera mencapai titik temu lagi, sehingga akan banyak lagi produk-produk komoditas andalan ekspor Indonesia yang bisa masuk ke negeri Paman Sam dengan ya tidak ada lagi penerapan biaya masuk yang cukup tinggi begitu. Baik Pak Ajib, Mas Yusuf, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Sampai berjumpa kembali Pak Ajib, Mas Yusuf. Terima kasih. Terima kasih Mas Pras. Terima kasih Mas Yusuf.